Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang masyarakat Maya. Tetap masih di proyek sepulang kuliah dalam segmen edisi khusus yang namanya Soan-Soan. Kebetulan kami sekarang berada di Pondok Pesantren Termas. Bisa dilihat suasananya. Kita berada di Pondok Termas. Namun demikian tidak. Selain kita berada di Termas ini, kita juga dalam rangka ningali studionya seperti itu, nggih. Kami mendapat informasi selama tahun 2025 ternyata di Pondok Pesantren Termas sudah ada studio yang panjenengan bisa lihat seperti itu. Nah, pada kegiatan hari ini kita didampingi nggih menika dua Gus kami dari Pondok Termas. Sugeng sonten Gus Asna, Gus Maaf. Nggih, pada kesempatan hari ini nanti tetap kegiatan soan-soan akan di-handle oleh Pak Arif seperti itu. Siap. Sudah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masyarakat Maya ini soan ke Pondok Termas kepada pengasuh-pengasuh muda kita. Samping kanan saya ada Gus Farhi Asna bin Kiai Haji Akhid bin Turmudi, yang mana salah satu pengasuh daripada Pondok Termas, juga didampingi oleh Gus Mus'ab bin Kiai Lukman Hakim bin Kiai Haris bin Kiai bin Yati, seperti itu. Lah, kita sore hari ini ingin belajar, ya, mendengarkan pengalaman beliau belajar di mana saja menempuh ilmu dan seperti apa. Apakah menempuh ilmunya karena termotivasi oleh kakek-kakeknya seperti itu, oleh para pendahulu, kita ingin tahu kan gitu. Iya. Dimulai dari Gus Asna, ya. Gus Asna untuk dari sekolahnya MI, MTS, SMA-nya apakah di sini, Gus? Ya, dari kecil sekolah sampai aliyah di Pondok Termas sendiri, di rumah sendiri lah. Dan sekolah kan enak. Terus habis dari Termas kemudian melanjutkan ke Al-Azhar sampai di Mesir selama ya 5 tahun lah. Jadi dari tahun berapa ini? Tahun 2016 akhir sampai tahun 2021, pertengahan 2021, hampir 5 tahun lah. Di Fakultas Di Fakultas Syariah Islam, ya. Oh, nggih. Jurusan kuliah Syariah Islam ya. Tapi apa juga nulis di sana? Kalau S1 di sana nggak nulis. Jadi kalau di Al-Azhar itu sistem perkuliahannya agak beda ya dengan kita yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan perkuliahan masuk ada nilai atensi, nilai tugas, itu nilai sopan satu. Itu yang terpenting, Gus. Itu yang terpenting tuh. Itu Indonesia gitu. Gitu kan. Kalau di sana enggak beda. Di sana kita mau masuk kuliah selama 1 semester sekali pun nggak masalah, nggak akan ada masalah. Yang penting satu ujian jawab. Tidak rosin. Ya, tidak rosin. Gitu. Ini bisa menjawab. Ya kalau nilai di hasil imtihan atau ketika jawabannya itu salah semua, udah otomatis nggak lulus. Nggak bisa naik semester lah. Tapi itu ketika misalnya kalau 1 tahun SKS-nya itu paling 1 semester paling 6 dan sebagainya. Nah itu kalau nggak lolos 2 tinggal kelas istilahnya. Mengulangi 2 materi yang belum lulus itu. Berarti hanya yang tidak lulus yang diulangi berarti. Ya. Berarti kitab-kitab atau mata kuliah yang lain yang lolos ya sudah. Tetap lanjut. Jadi 1 tahun kalau misal dia 6 mata kuliah nggak lulus 3, berarti nanti dia pulang 3 ini, tahun depan pulang 3. Nggih. Dan selain Gus Asna ini, adiknya juga mengikuti jejaknya ya, di Mesir ya udah lulus juga. Nah, sekarang hari ini satu kelas dengan saya.
Ya, ini sebatas informasi masyarakat Maya bahwa Gus Asna ini menempuh S3 di IAIN Ponorogo. Setunggal kelas sama Pak Arif ini. Pemangku proyek sepulang kuliah gitu ya. Masih mewapi ya. Enggak. Kemudian geser ke Gus Mus'ab bin Kiai Lukman. Nah ini ternyata tadi ngobrol-ngobrol juga pernah di maghrib. Iya, maghrib. Bentar. Negara maghrib dan waktu maghrib ini maksudnya. Geser ngisak Bali. Nah ini bisa diceritakan Gus, masa kecilnya dulu sekolahnya di mana aja terus? Dari kecil dulu ya sama seperti Mas Asa, TK sampai aliyah itu di Termas. Jadi lulus Termas, setelah ke Termas dulu sempat 1 tahun itu mengabdi di Krapia. Oh, dalamnya sih Gus? Punya Ida. Oh punya Ida, Mbak Zainal. Almarhum Mbak Zainal. Jadi ngabdi di Punya Ida di Pondok Fatimiyah kan. Nggih. Pondok anak kecil. Cowok ya? Nggih, cowok. Oh, nggih. Terus teng mriku di sana sekitar hampir setahun. Terus disuruh sama ayah ke Maroko ikut tes di PB ke Maroko. PB zamannya Kiai Said akhir. Oh, Terus terima di Maroko. Banyak cerita lah, nggak bisa belajar di sana. Jadi banyak cerita nggak bisa belajar. Akhirnya di Maroko ikut kutab. Di kutab di kota Casablanca. Oh, Casablanca ya. Kutab itu maksudnya Hafal Al-Quran itu. Oh, di TPA kecil. Bukan yang semacam ma'hadnya Bukan. Jadi tempatnya di kutab yang anak-anak kecil hafal Quran 3 tahun hafal Quran. Yang pakai lauh itu bukan? Yang pakai lauh ya, lauhnya. Terus di sana ngapalinnya juga waros, beda semua. Maghrib beda semua. Pulau jelas gitu. Masyarakat Maya. Jadi di daerah Maghrib, kemudian Libya, kemudian Jazair itu kalau mau menghafal itu kan ditulis dulu. Iya. Ditulis di papan. Habis itu ngapali kalau sedikit jongkok. Iya. Sambil gini nanti kalau Iya. habis selesai satu halaman, satu rai terus dapur. Nulis lagi. Berarti nulisnya itu dalam rangka untuk menciptakan daya ingatnya. Iya. Terus tulisannya itu kan nanti pakai namanya apa ya, batunya itu kayak gamping gitu. Kapur. Kayak kapur itu dihapus. Ketika menghapus di ember itu nanti disiramin ke tumbuhan, minumin ke hewan. Betul diminum sendiri betul. Bekasnya Al-Quran itu tetap dimuliakan di sana. Tetap bekas tulisannya itu. Nggih. Berarti di Kutab. Setelah dari Kutab terus di Kutab 5 bulan corona. Tutup semua, nggak bisa. Ya belajarnya sama senior di Maroko, Bang Asep, Bang Acai gitu. Senior saya di Casablanca. Terus yang lain pada pulang, akhirnya memutuskan berarti goalnya kan bukan untuk dikutabkan, enggak sebenarnya. Itu sambil nunggu masa kuliah. Kuliahnya kalau boleh tahu kampusnya? Rencananya di mana? Rencananya di Muhammad Homis, Hasan Sani. Itu kan ya, miliknya Malik ya? Miliknya Raja Maroko. Hasan Sani, Casablanca yang masjid terbesar se-Afrika. Yang jenengan kalau nyebrang pakai dedek udah nyampe Spanyol. Real Madrid lawan Barcelona. Spanyol. Cordoba. Selatnya apa namanya? Ya Allah, subet aku. Gibraltar. Baik Gus, ini selanjutnya yaitu mengenai sejarah orang-orang berpengaruh di Termas. Ya. Nah, mungkin bisa cerita, mesti Mbah Abdul Manan itu seperti ini. Terus kemudian bisa disebutkan ke Hadratus Syekh Mahfud Atul Musi seperti apa? Mungkin bisa cerita singkat. Abdul Manan unik nggak sih? Ya, coba cerita dulu. Oke guys. Uniknya itu kalau kisahnya yang baru-baru itu malah di sekitar daerah Pacitan itu
kurang ada kisah baru. Oh, oke. Ditemukannya kisah baru itu di Madura, Bro. Malah di Madura. Wah, menarik ini. Karena manuskrip atau karena apa? Ya manuskrip. Oh, manuskrip. Mungkin cerita lebih lengkapnya. Nggih. Jadi dari awal lah. Ya, siap. Plot lah. Siap. Oke. Kalau Mbah Abdul Manan kan pendiri, kalau di sejarah di Ponorogo beliau pendiri Ponorogo. Nggih. Nah, kalau kisah perjalanan beliau juga produk Ponorogo. Oh, iya. Oh. Nggih. Ternyata Hasan Hasan Sari di Tegal Sari. Berarti yang saya Gus tua Ponorogo. Asline sami tuwane Ponorogo kali Pacitan niku ngoten lho. Setelah dari Tegal Sari lanjut belajar ke Mekah. Mekah beliau yang sampai banyak ditulis di kitabnya Mbah Maimun Zubair di Lama Al-Mujad itu bahwasanya Abdul Manan orang pertama yang membawa kitab syarahnya Ulumuddin ya Mbah Murtado Az-Zabidi, Mbah Hamzah dan Takir itu. Nggih. Kenapa? Karena beliau muridnya Mbah Murtado Az-Zabidi. Jadi ketika di Mekah itu. Nah, setelah beberapa waktu kisahnya kemudian beliau juga ke Mesir. Mesir ketika masih Grensehnya saat itu, kalau di Mesir istilahnya Grenseh. Nggih. Nah, rektor Grenseh. Karena belum ada kemudian Grensehnya saat itu Imam Al-Bajwi. Situ saat itu juga Mbah Abdul Manan itu termasuk komunitas awal orang Indonesia yang belajar di Al-Azhar. Ada slide-nya. Mana? Dua. Slide kedua. Lagi. Ini bukunya. Buku terbitan KBR Kairo yang menyebutkan Ki Abdul Manan pioner ulama Nusantara yang pertama kali belajar di Al-Azhar. Wah. Ini diketahui nggih. Menarik nih. Para mahasiswa Ya, sisir tahu ya? Sisir tahu semua ya. Oh iya. Ini kan yang menerbitkan dari KBRI-nya. KBRI-nya Kairo. Cetakan tahun berapa? Ini cetakan tahun berapa ya? Di rumah sudah ada di rumah sampai. Ada amal kayaknya. Tapi ini menjadi fakta menarik ya. Ya. Artinya di dalam jejak perjalanan pun ternyata KBRI memiliki suatu catatan yang menarik bahwa Mbah Abdul Manan salah satu kiai utama yang pertama tepatnya belajar di Al-Azhar Kairo. Kan ini menjelaskan hubungan antara Indonesia dan berurusan dengan kemerdekaan juga ya. Geng. gambarnya Soekarno. Oh ya Allah. Geng. Pengakuan Berarti seniornya negara. Gusmus, seniornya Gus Dur. Seniornya Gus Asna juga loh. Seniornya Gus Asna juga. Paling inti jejaknya. Oh, geng. Dilajeng Gus, dilajeng. Nah terus ya kemudian beliau pulang, itu kemungkinan ya beliau sudah merintis pesantren, kemudian beliau ke Al-Azhar Kairo. Oh. Ketika pesantren belum ada, beliau masih keliling, sudah pesantren sudah ada, baru beliau keliling-keliling juga. Oh ngaten. Ini kan tahun 1850-an. Berarti yang ketika ditinggal ke Timur Tengah yang megang siapa itu? Nggak tahu, itu pasti kita kurang datanya. Tapi mestinya ada ustadz yang dipercaya untuk masuk kan juga ada tanya. Kemudian setelah itu ya beliau di kelas mengajar dan termasuk karya-karya beliau yang baru acara doa kemarin menerbitkan salah satu kitab yang mana itu ada hubungannya dengan Mbah Abdul Manan. Ya Mbak di kami ini tadi kan menariknya di Termas itu Mbah Abdul Manan nggak punya literatur yang ada di sini. Nggak ada sama sekali. ceritanya nggak ada. Oh gitu ya. Nggak ada tahun ini tahun baru zaman 2010-an. Bahwasanya beliau belajar di Al-Azhar ya baru tahun itu. Sebelumnya nggak ada. Yang menggali itu siapa berarti? Ada sendiri. Ada yang bercerita. Ada tahu yang Ya termasuk senior saya di Mesir juga. Ya intinya
kisah-kisah Mbah Abdul Manan itu bukan datang dari keluarga, tapi datang dari keluarga. Kesaksiannya dari Ya, mulai outsider. Iya, outside. Ini Gus, izin Gus ya. Kembali ke yang Madura itu tadi loh Gus, terkait dengan manuskrip. Ya, ini tadi kan yang pertama sudah, bahkan kitabnya yang pertama namanya kitab Miftahul Manan. Sudah terbit kan. Kemarin sudah tahun kemarin tahun sudah terbit. 2023. Oh, nggih. Desember 2023. Kitab Miftahul Manan tentang kitab tasawuf. Oh, Kitab tasawuf yang mana di situ namanya Mbah Madura. Mbah Soleh. Namanya Mbah Soleh Tambakung. Itu daerah Bangkalan. Oh, Bangkalan. Beliau di situ menulis dalam kitabnya, dalam manuskripnya kitab Miftahul Manan, bahwasanya beliau belajar kepada Mbah Abdul Manan. Wih, menarik ini, menarik. Yang nulis berarti muridnya kan? Ya, muridnya. Nah, Bukan Abdul Manan. kesaksiannya dari luar itu. Outsider tadi. Jadi Mbah Abdul Manan yang murid namanya Mbah Soleh Tambakung. Dan beliau Mbah Soleh Tambakung sampai sekarang makomnya itu namanya Kiai Pacitan. Oh, ngaten. Di Pacitan. Di Madura. Kayaknya bujuk. Itu kan istilahnya Mbah Kramat loh. Pacitan. Bujuk Pacitan. Kok itu makamnya Mbah Soleh. Mbah Soleh. Santri ini pun Mbah Manan. Kenapa kok beliau makamnya tulisannya Kiai Pacitan gitu? Mungkin ya kalau yang kapitalnya dari keluarganya karena Sering menukil ini kata Yai Pacitan seperti ini. Jadi sering menyampaikan kata gurunya Kiai Pacitan seperti ini, Kiai Pacitan seperti ini. gitu ya. Menarik. Kalinya Kiai Pacitan juga. Rujuknya berarti. Terus yang kemarin juga belum lama. Kami diungin juga dari Madura lagi, dari Nora Usman. Nora Usman itu penggiat Turos, jadi Nahdlatul Turos. Oh ya, di ya. Ismail dan sebagainya itu Yang dari Madura. Cerita beliau ada informasi baru juga di Madura, ada salah satu murid lagi dari Abdul Manan dari Madura. Namanya saya baru kemarin, belum lama ini. Kalau Ini- dulu nggih Bos, komunikasi itu pakai telepati ya. Iya. Ya betul nggak harus pada ini, boten. Lagi loh. Berarti dari atmosfer Pacitan bisa terbawa sampai Madura. Ya, Madura. Nah, ini yang kitab ini kitab tentang waris. Hukum. Diambil dari kitab Nihayatul Muhtaj, Arah Minhaj. Nggih. Terus di selesainya beliau menulis kitabnya ini tahun 1861. 9 April 1861 atau 28 Ramadan 1277 Hijriah. 1277. Beliau di catatan Hamasinya di bagian sebelah kitab bagian Hamasi. Nggih. Nah, itu mengatakan ini taklikan dari Syekhuna Abar Masih apa cinta, maksudnya Mbak, kalau di zaman itu berarti kepada Bahkan kalau saya menggali informasi itu asarnya atau labetnya tidak hanya di Bangkalan atau Madura, tapi di luar negeri juga. Di India itu, Cuman Pak Arif ini kok. jadi di India itu Saksian baru Bos. Biar nanti validasi kalau kayak Gus ya. Ayo Pak. di India itu Gus, ada mufti yang ketika ada orang Indonesia sana itu dihormati luar biasa. Mufti ini khidmat kepada setiap tamu-tamunya yang datang dari Indonesia. Termasuk yang mahasiswa, termasuk yang seperti itu. Dan orang-orang pada heran, kenapa kok sampai seperti itu? Nggih. Beliau mufti ini tentu punya orang-orang yang di dalamnya ya, khotimnya itu ada. Ya. Akan tapi tidak berkenan untuk diwakilkan, tapi meladeni sendiri terhadap orang-orang tamunya dari Indonesia. Nah, mau pulang ke Indonesia diantarkan beliau sendiri. Singkat cerita, ternyata beliau adalah murid langsung dari Syekh Mahfud Abdul Muhsin ketika di Saudi. Sehingga merasa berjasa bahwa gurunya Syekh Mahfud, sehingga sehingga orang-orang Indonesia ini pokoknya wajibanku. Indonesia loh ya.
Nah itu nggak tahu tadi saya baca ada kesaksian semacam itu. Berarti kan labnya tidak hanya di Kepulauan Madura tapi sampai internasional. Iya. Ini tidak lanjut itu mungkin bisa, ini sudah cukup Kiai Abdul Manan atau mau menceritakan cerita semua pengalaman hampir buka puasa. Monggo mau dielaborasi Kiai Manan atau Syekh Mahfud? Ya, Oke, monggo silakan. Atau mungkin gini, kita mungkin masyarakat Maya belum banyak yang tahu ya terkait dengan riadoh itu loh Gus. Nah ini salah satu yang khas dari Termas. Kita mulainya dari sini saja Pak nanti sambil mengalir. Yang artinya riadoh ini sudah bahkan menjadi identitas. Kalau Termas, namanya sing sepuh-sepuh santrine itu terkenal karo riadoh. Kan gitu. Monggo Gus diceritakan sedikit terkait dengan riadohan itu. Terkait riadoh ini kalau nggak salah ceritanya niku mulai simbah punya putri Mas. Punya putri Mbah Khotidah yang istri Mbah Dimyati. Mas Hun niku cerita Buyut istri Mbah Dimyati itu melakukan riadoh 3 tahun dalailan terus puasa. Suatu ketika itu cerita yang tentang beras emas. Terus beliau menyuci berasnya itu menjadi emas. Nah beliau mau nggak kerso beliau. Jadi beliau doa sama Allah itu, ini berasnya ini saya nggak mau yang saya harapkan gitu. Tapi yang saya harapkan itu santri-santri Termas yang menjadi emas. Itu. Kalau filosofinya. Kalau cerita lebih sepuhnya tentang naon di Pondok Termas yang dalail itu kurang paham, belum ada informasi lagi. Secara data tertulis kami belum ada, tapi secara laku sudah ada lah. Laku puasa 3 tahun, 3 bulan, 3 hari itu lakunya masih ada. Bahkan Sampai sekarang. bahkan ada salah satu fenomena itu ketika tirakatan nih nggih. Celak leh dalam atau rumahnya si santri. Ya pulang. Nggih ta? 3 tahun, 3 bulan ya enggak pulang. Enggak pulang. Sampai kados ngoten nih. Yang paling terkenal itu malah kakek sendiri yang baris. Yang 3 tahun, 3 bulan, 3 hari itu nggak pulang ke rumah. Jadi waktu mondok di Termas dia sama nggak pulang. Sudah berkeluarga udah? Polo alam itu. kurang. Tapi cerita masyhurnya itu beliau naun Termas sendiri. Padahal beliau kan dalamnya sini sendiri tapi naun di Termas. Di pondoknya Kak. Tidak pulang. Tidak. Tapi dia serama. Jangan bukan kepengen Gus. Kan semua. Berat loh niku. Apalagi kita kalau bayangin waktu itu nggih. Akses non sewu, infrastruktur waktu itu seperti apa. Terus belum lagi ketika melakukan perjalanan itu transportasi juga itu seperti apa. Serba terbatas. Bisa ngilang. Pripun niku? Oh, mboten nggih. Oh, nggih. Anu nopo yang Syekh Mahfud tadi, kita ingin dengar cerita Syekh Mahfud. Kalau Syekh Mahfud ya, kalau beliau kan memang kalau dengan Termas itu kan dari posisi beliau jadi cucu dari pendiri. Oh, Cucu Mbah Abdul Manan. Syekh Mahfud bin Abdul Manan. Nah, kalau beliau kenapa sampai di Mekah sebagainya, karena memang dari ayah beliau Pak Abdullah itu sudah membawa semua putranya ke Mekah. Kader. Bahkan Pak Abdullah itu wafatnya juga di Mekah. Nggak ada pusaka di sini, nggak ada, berarti cuma istrinya yang di sini ya, di makom di Makbaro. Istrinya di Ibu yang di sini. Beliau wafat di Mekah, dimakamkan di Mekah. Mahfud juga di Mekah. Salah satu putranya Mbah Mahfud itu. Ya, Mahfud. Jadi ada putranya, ada Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Abdul Razak. Ini yang misalnya kita yang sering dibahas ya. Mbah Mahfud yang terkenal menjadi pengajar di Masjidil Haram. Alimnya nggih. Nggih. Kalau ngalimnya semua ngalim lah. Nggih. Masyhur. Kalau kemudian adiknya Muhammad Dahlan ini
kenal ahli falak. Banyak ada falak, termasuk kitab-kitab yang sudah dicetak tentang pokok jada. Oh, gitu. Tentang Fathul Majid tentang usul fikih juga, tentang fibayat taklid, karya-karyanya, terus banyak lah karya-karya beliau. Beliau juga yang diambil Maluku sama Mbah Soleh Darat. Ada Semarang. Ya, Mbah Mahfud, Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Dewi itu semua ngaji ke Soleh Darat dulu. Oh, ada. di hubungan guru murid Mbah Soleh Darat, Mbah Olin Penganak. Mbah Soleh Darat ini keluarga-keluarganya ke Gus Baha itu lah. Hari ini. Ya hari ini. Yang terkini. Beliau kan Mbah Soleh Darat hubungannya dengan Kudus kan. Iya. Damaran. Dulu Mbah Mahfud pernah pulang ke Indonesia apa tuh, Gus? Kalau itu kurang tahu ya. Belum tahu. Kalau itu mah kisahnya itu sering pulang-pulang pergi. Nanti kan ada surat-surat beliau itu sering nulis surat sama surat sering nulis surat sama nggak ada ya dengan mana? yang di sini nggak ditampilkan Karena surat-surat Hari ini masih masih ada ada surat-suratnya banyak. di bentengan Surat disimpan di di bentengan di bentengan kalau yang manuskripnya ada, kalau digitalnya kami nyimpan. sudah Oh. Jadi beliau kalau kita lihat kitabnya kan pakai bahasa Arab full lah. Tapi ketika nulis itu ya surat pakai Bahasa Jawa. bahasa Jawa halus. Saya sendiri baca juga paham. Saking halusnya kayak halusnya. Jadi dia bahasa Jawanya halus banget, bahasa Arab ya. Saya. mungkin bisa Gus dispilkan gurunya siapa, kemudian murid-muridnya Syekh Mahfud, Sinan Mamon. Di sini ada slide-nya selanjutnya yang nah ini ada guru-guru Syekh Mahfud. Yang pertama ayahnya sendiri Mbah Abdullah, kemudian selanjutnya ke Mbah Soleh Darat, kemudian ini yang selanjutnya ketika di Mekah nih Syekh Muhammad Al-Minshawi, Umar Barukat Asyami. Ini banyaklah guru-guru beliau. Tapi yang menjadi guru utama beliau yang paling terakhir ini Syekh Abu Bakar bin Syekh Muhammad Abdullah. Beliau orang terkenal lah. Apa ya? Ngarang Yana. Ini guru utama Mbah Mahfud. Bahkan sahabatnya beliau atau sanad-sanad kitab-kitab beliau kebanyakan kepada Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syanto atau Syekh Bakri Syanto lah. Untuk muridnya mungkin? Muridnya banyak sekali kalau muridnya ini. Di yang masyhur diantaranya? Ya paling masyhur dua organisasi besar. Oh. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu paling Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Mas Darwis. Atau Mas. Ya, Kiai Ahmad Dahlan atau Mas Darwis. Ya, Mas Darwis. Nggih. Niku pripun Gus niku Gus? Kalau beliau ini kenapa, kalau kami yang dapat informasi ya, ini nggak tahu kalau kebenarannya atau tidak, kenapa beliau namanya menjadi Mbah Ahmad Dahlan karena tafaulan dengan Mbah Ahmad Dahlan Tarmasi gitu. Kan Mbah Ahmad Dahlan yang jadi menantu Soleh Darat itu. Mungkin ini karena beliau ngaji kepada Mbah Mahfud, pengen tafaulan kan biasa lah. Kalau ke Mekah sampai jeneng ganti ya. Darwis apa kan ganti kan. Biasanya ada yang seperti itu. Sama ini Gus, pengen tahu yang kutaan nomor 6 tadi Gus. Yang sempat diobrolkan tadi Gus. Di asrama Ausat, tanya asrama Ausat. Al-Ausat. Ini mana? Mbah Hamid Pasuruan. Nggih. Monggo Gus Musab. Mbah Hamid Pasuruan terus kali sinten yang lain. Kalau Mbah Hamid Pasuruan itu mondok ketika Mbah Dimyati sudah mengganti Termas. Di adik dari Mbah Mahfud itu Mbah Dimyati menjadi pengasuh di Termas. Mbah Hamid datang ke sini mondok bertempat di asrama Al-Ausat. Oh. Gitu. Saklirne Kiai Hamid mungkin Banyak. Sekali kalau di Al-Ausat nih. Kalau di Termasuk yang kemarin itu Mbah Juli Ploso. Juli Ploso juga di sana. Sama Mbah Dim. Jadi di Termasnya Mbah Dim sudah pulang ke Termas. Jadi Pak Mahfud mengajar di sana. Semua adik-adiknya itu disuruh pulang. Disuruh pulang di Indonesia. Sampai bahkan putranya sendiri, jadi Mbah Mahfud itu
Kilakola di Surat itu punya 2 putra. Nggih. 1 putri, 1 putra. Dua anak. Putri sama putra. Terus yang putra itu ikut ibunya pulang ke Indonesia, yang putri ikut ke Mbah Mahfud. Di suratnya itu putrinya meninggal di sana. Jadi belum sampai pesawat. Sudah meninggal di sana. Yang putra ikut sama adiknya Mbak Dimyati. Ndrek Pak Liye. Terus belajar ke Krapia, sekarang mendirikan keturunannya itu mendirikan pondok pesantren di Demak, Pondok Betengan. Pondok Tahfidzul Pondok Quran itu nggih. Itu yang langsung dari Mbah Mahfud. Oh berarti zuriat daripada Mbah Mahfud di Betengan itu Mas? Betengan semua. Putranipun niku nggih. Nggih, putranipun itu. Oh. Kalau Termas itu yang jalur adiknya Mbak Di. Yang melanjutkan nggih kegiatan di pesantren Termas. Terus itu masuk itu. nggak mau pulang gitu, nggak mau pulang ke Indonesia Semuanya itu. Oh gitu nggih. Tapi dia lebih enak lah di Masjidil Haram lah. Nggih. Bahkan Mbah Mahfud itu kalau ceritanya sebenarnya yang dikehendaki untuk menjadi menantu Mbah Soleh Daret saya Mahfud. Oh awalnya gitu nggih. Awalnya Mbah Soleh Daret itu memberikan pakaian, makanan, apa ke Mbah Mahfud. Tujuannya untuk dinikahkan dengan putrinya. Nah, terus dikasih sarung dan sebagainya. Nah sarung itu Mbah Mahfud nggak pernah nerima, dikirimi nggak pernah diterima, dikasihkan ke adiknya. Oh, Mbak Ahmad Dahlan itu tadi nggih. Terus ketika ditagih akhirnya lu sing nompo ke adikku kok lah. Akhirnya ya sing menikahi Adiknya. Oh. Ini tradisi-tradisi ngoten niku iso mering enten nek karo sing ngoten niku. Mungkin di Termas kakak adiknya semua seperti itu. Maju. Terus ini kan baju lebaran ya. Biasanya itu kalau keluarga besar Mbah Manan atau keluarga besar Mas itu sering pernah hal bihalal sampai seluruhan gitu nggak Bu? kalau dulu pernah ya kalau yang Bani Abdul Manan itu sampai di Makassar. Makassar Sampai aku saya nggak ikut betul. Pernah di Makassar ya? Pernah di Makassar banyak banget. Kalau Bani Abdul Manan. Kalau yang Bani Dimyati sekarang ini bisa dikumpulkan semua itu ya Bani Dimyati. Oh masih nggih. Setiap tahunnya masih. Kalau Bani Abdul Manan udah 5 periode kan. 5 periode. Dan itu berarti Mbahnya Mbah Dimyati. Nah, 6. yang ke-6 ya. Dari Mbah Dimyati. Dari Mbah Permanan. Pendirinya Yang Termas. 1830 itu. Iya. 20 atau 30? mana? Lah kalih Mbah Dimyati niku pon anu buyut. Nggih, leres nggih, Gus. Pon buyut. Ini pertanyaan sederhana tapi mendasar. Melihat kiprah sepak terjang karir macam-macam ya, membesarkan pondok hingga sebesar ini, mbah-mbahnya ya, Mbah Abdul Manan, Mbah Mahfud Abdul Musa. Itu apakah tidak menjadi beban bagi anaknya? Mboten sate perjelas mboten ta Pak Arif, mpun Pak Arif, mpun Arif. Mungkin ada aku paling enggak gue semacam karya kayak Ini beliau dulu. Gus Sapri. Tadi pun Gus Sapri pun Gus. Jomblo gula. Teman-teman kalau yang Tidak boleh itu. Nggih, terkadang niku Gus. Ada seolah-olah ada barrier, ada tembok. Ketika niki mbah-mbah masyhur di kalangan keilmuan keagamaan khususnya aswaja di Nusantara ini, mbah-mbah ini lah aku piye kula kedah pripun. Pripun Gus niku Gus. Ada suatu fase kados ngoten Gus. Kalau itu sih Pasti nggih. beban moral, beban apalah banyak lah kan Nggih. dari itu. tapi menghadapi niku Kalau menghadapi itu ya ketika prosesnya sampai sekarang lah kami ketika menghadapi itu ya akhirnya minder, tetap akhirnya minder. Tapi
Tapi kalau gini, kalau diri pribadi saya sendiri nih, kalau dipikir minder terus akhirnya tidak berkembang. Malah nasab itu menurut saya kayak punya kakek-kakek seperti itu malah kalau mau ngelakuin maksiat, nakal gitu, isin sih mbak. Terus kalau mau nakal, beban juga ya, beban. Boten patut. Akhirnya malah nasab itu menjadi kesemangatan. Menjadi kesemangatan. Yo ojo nakal, piye carane koyo simbah. Walaupun kenyataannya seperti ini, terserah nih walau. Tapi suatu hari kita berharap pandangan-pandangan ini harus melurkan kita, bisa kita kaji, bisa dikaji oleh anak-anak kita nanti kan? Ya, atau lebih tepatnya gini Gus, melanjutkan peradaban dari istilah tremas itu sendiri. Harapannya seperti itu. Memasuki abad 3. Iya. Atau mungkin boleh disupil ke sana, mungkin ya. Sudah ada rencana untuk nulis kitab Gus mungkin. Atau disertasi dulu lah Gus. Disertasi. Gini kalau kami ya dari keluarga sendiri, sebenarnya tradisi tulis menulis sebuah karya ilmiah apa ya? Terus berlanjut. Kalau dari mungkin kalau Mbak Abdul Mana dan Mbak Abdullah itu kan belum terlacak, dapatnya dari luar, tapi kami yakin beliau juga punya karya tersendiri. Kemudian ketika Mbak Mahfud, Mbak Abdul Rozak, Mbak Ahmad Dahlan, Mbak Dimyati, itu pasti semua beliau juga punya karya. Kemudian di masa selanjutnya ya juga ada kakeknya beliau, Mbak Haris, itu juga melanjutkan karya ilmiah, ada banyak malah. Berarti dicetak dan dijual, bisa diakses oleh santri-santri. Bisa. Kemudian ya periode-periode selanjutnya juga masih karena kami masih muda-muda ya, menghormati yang lebih tua. Berarti betul Pak Arif menuju abad ketiga nanti. Nanti kami mempersiapkan dulu. Amunisinya dipersiapkan. Oke. Mungkin terakhir Gus, pertanyaan terakhir mungkin nggih. Terkait dengan temas dan menyesuaikan zaman. Pasti ada tantangannya sendiri ya. Ketika Termas itu sebagai wilayah epicentrum, wilayah pusat yang juga berkontribusi melahirkan ulama-ulama di Nusantara. Dan hari ini kita sudah dihadapkan dengan zaman, harus ada formalnya dan lain sebagainya. Niki di fase ini bagaimana Gus Termas? Sudah bisa ataupun sudah nyaman dengan keberadaan formal ini atau bagaimana kalau yang sekarang ini terkait Termas dan formal? Pendidikan ya kami secara jenjang itu semua sudah formal semua. Oh, okay. Sampai perguruan tinggi kami sudah ada semua. Jadi dari yang paling bawah dari TK sampai perguruan tinggi semua sudah insya Allah formal semua. Ya mengikuti zaman lah. Kalau dulu nggak ada sekolah yang sistemnya formal, ya kami mengikuti zaman. Walaupun begitu ya sebenarnya kami walaupun di era kakek kami, Kiai Habib, Kiai Haris, Kiai Hasim itu sebenarnya walaupun belum formal, tapi malah beliau mempunyai murid-murid yang mana hampir semua itu malah berkiprah di nasional malah. Mungkin sampai ada yang sampai Menteri Agama, Prof. Mukti Ali, Santis. Malah berkontribusi malah. Era selanjutnya paling yang sampai sekarang masih ada Prof. Yudian, Rektor Bung Rektor, terus Prof. Musa Sari. Santri nih. Berarti pertanyaan saya terbalik. Harusnya pertanyaannya bahwa Termas itu malah berkontribusi terhadap formal, kan seharusnya seperti itu harusnya. Kan awal-awal santri yang di kesini. Semarang itu siapa saya? Itu yang UIN Semarang kan awal-awal santri sini semua. Jadi awal-awal ada berkembangnya UIN itu juga ya kontribusi dari pesantren juga. Berarti ini kekhasan falak di Semarang bisa jadi falak. Bisa jadi dari Termas ya? Masih ada, termasuk pelajaran falak masih ada, masih diajarkan. Ini aku sedikit ya Gus. Ya monggo. Pengkurikuluman pembelajaran di Oh. Termas itu
konsepnya gimana Gus? Apa sama seperti di nasional umum atau di pesantren-pesantren yang lain? Atau punya kekhasan misalnya Gus? Sendiri kan ya. Punya Sebenarnya karena kami adalah. Oh gitu. Berarti kalau aliyah tidak dari Kemenang ijazahnya, tapi Iya dari Kemenang. Dari Kemenang. Adalah itu kan dia dari Kemenang. Kemenang juga ada Pak. Cuma kami itu sementara ini punya 22 pelajaran mata pelajaran. Nah, itu terserah dari lembaga sendiri kan. Iya, masalahnya. Cuma kalau adalah itu kan mensyaratkan harus minimal ada ini. Ya, perasaan utamanya tetap bisa dijalankan di sekolah gitu, madrasah gitu. Itu, Sampun? Sudah mau maghrib Pak. Kelihatannya lebih dari 30 menit kami berbicara ataupun ngobrol berdiskusi tentang remas. Dengan demikian kita akhiri Masyarakat Maya. Sampai jumpa di kegiatan proyek sepulang kuliah edisi selanjutnya sowan-sowan. Kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.